wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku panggil nama-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan
sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, buat pagi ini kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kalau kami boleh ada pagi ini semua karena cinta-Mu, semua karena kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib yang menolong kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh menikmati semua yang baik di pelataran-Mu. Dan kami boleh menikmati Engkau Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Engkau setia bagi setiap kami. Sekalipun ada banyak hal yang membuat kami enggan, menarik kami untuk kami tidak beribadah kepadamu. Ada banyak hal yang mencoba untuk membuat kami kehilangan semangat untuk kami mencari Tuhan. Tapi kalau pagi ini kami boleh ada, kami boleh menikmati semua ini Tuhan. Kami bersyukur karena Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan untuk kami terus Tuhan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari berbicaralah bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Sembuhkan setiap kami yang sakit dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu yang kami renungkan, kalau kami renungkan dengan segenap hati kami, dan kami hidup sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, maka perjalanan kami akan berhasil. Kami akan beruntung. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam breakfast, dan saya senang sekali kita bisa beribadah kepada Tuhan di akhir pekan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan di sana, dan ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa hari ini. Kita sedang bicara tentang Roh Kudus yang memberikan kuasa dan dampak dari kuasa itu dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa supaya apa yang tiap pagi kita pelajari bersama-sama ini boleh menguatkan setiap kita, menjadi berkat bagi kita ya, secara khusus di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan banyak hal yang sering berubah, atau saudara sedang ada dalam pergumulan yang berat hari ini, atau apapun keadaan saudara. Mungkin saudara hari ini semuanya baik-baik saja, tapi itu biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan setiap pagi itu menyadarkan kita bahwa dalam keadaan apapun kita perlu Tuhan. Nah saudara, ada tulisan dari Raja Daud yang luar biasa. Dia berkata begini, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu?" Dia bilang gitu. "Aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku turun ke lembah-lembah yang paling dalam, Engkau pun ada di sana." Saudara, Tuhan itu ada di mana aja. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, dan tidak ada yang lebih rendah daripada kasih setianya. Maksudnya waktu kita ada di posisi yang paling tinggi, kita tidak akan pernah lebih tinggi dari Tuhan. Kalau kita ada di lembah yang sangat dalam, lembah itu tidak akan membuat kita jatuh sampai ke paling bawah, karena di paling bawah itu ada kasih setia Tuhan yang mampu untuk mengangkat kita kembali ke atas. Nah hari ini kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-16, kita akan melihat dari ayat yang ke 12 dan ayat yang ke-13 ya. Dikatakan begini. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, ini perkataan Yesus ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang penghibur, pekerjaan penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur. Dikatakan seperti ini. "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Jadi saudara, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang banyak sekali perumpamaan. Dia berbicara tentang kerajaan sorga. Yesus berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang mereka sendiri sebagai orang Yahudi belum pernah mendengarkannya. Nah kita tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu mereka memelihara secara luar biasa adat istiadat nenek moyang mereka, orang Yahudi ya.
Dan pengajaran yang diberikan Yesus buat mereka pada saat itu membawa satu perubahan bagi kehidupan mereka. Kita tahu bagaimana khotbah di bukit, kita bisa lihat dalam kitab Injil, Yesus memberikan standar yang baru tentang membunuh, tentang mencuri, tentang bagaimana kita berzina. Dosa itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, itu semua adalah hal-hal yang baru buat para murid, dan itu saja belum mereka pahami. Kalau kita baca kitab Injil, beberapa kali Yesus berkata kepada mereka, "Kita ini udah tinggal bersama-sama itu udah bertahun-tahun loh, udah tahunan gitu, bukan baru beberapa hari atau beberapa bulan. Kalian udah melihat hal-hal yang luar biasa, kalian udah melihat hal-hal yang spektakuler terjadi, tapi kenapa kalian belum memahami apa maksud dari perkataanku? Apa maksud dari kerajaan Allah yang aku beritakan?" Nah, di ayat ini sebelum Yesus ditangkap setelah ini, beberapa pasal setelah ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus dan memberitahu mereka bahwa nanti Roh Kudus akan datang dan dia akan mengajarkan kamu, dia akan menjadi pembela kamu, menjadi kebenaran buat kamu, dan dia akan menjadi penghibur buat kamu. Kemudian di ayat yang ke-12 ini yang kita baca tadi, Yesus berkata, "Sebenarnya masih banyak yang harus aku katakan kepadamu, tapi kalau hari ini aku kasih tahu, aku ceritakan, aku ajarkan, kalian belum mampu untuk menanggungnya." Tapi ayat yang ke-13 Yesus bilang begini, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Saudara, Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita itu tidak hanya memberikan kita kuasa, kekuatan dan kemampuan, tapi dia juga memberikan kepada kita satu hikmat untuk kita bisa mengerti perkataan-perkataan Allah. Jadi, waktu kita merenungkan firman Tuhan, misalnya pagi ini kita baca Alkitab, kita baca beberapa ayat atau beberapa pasal kita baca. Mungkin waktu kita baca itu kita tidak langsung mengerti maksudnya apa. Tapi firman Tuhan itu akan diterjemahkan oleh Roh Kudus bagi kita. Nah, saudara, kita harus memahami bahwa iman Kristen itu bukan percaya karena kita mengerti. Nah, ini penting, ini prinsip buat kita orang percaya. Kita percaya bukan karena kita mengerti, tapi karena kita mau untuk taat kepada firman Tuhan, maka kita menjadi mengerti dan kita percaya. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita belum pahami. Tapi kita mempercayainya karena kita percaya bahwa itu adalah firman Allah, dan kita tahu bahwa tidak percaya kepada firman Allah itu adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita percaya karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan kita itulah yang membuat kita akhirnya mengerti. Saudara, kalau semuanya kita harus mengerti dulu baru kita percaya, kalau semuanya harus masuk akal kita dulu baru kita percaya, kita nggak perlu iman lagi, saudara. Tapi karena kita percaya dengan iman sekalipun kita belum mengerti, maka kepercayaan kita itu membuat Roh Kudus berkarya dengan luasa bagi kita untuk menerjemahkan setiap firman yang kita dengarkan. Jadi mungkin waktu kita ada dalam keadaan yang sulit, kita menerima firman dari Tuhan, kita baca Alkitab, atau kita dengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Waktu kita membaca, Tuhan ngomong sesuatu dan kita mungkin tidak paham kenapa Tuhan mau kita melakukan hal itu. Misalnya Tuhan minta kita untuk mengampuni atau belajar mengasihi. Atau Tuhan mau kita berubah akan sesuatu. Dan mungkin waktu kita terima itu kita punya banyak argumen. Aku nggak ngerti kenapa Tuhan mau aku begini. Aku nggak ngerti kenapa seperti ini. Tapi karena kita mau melakukannya. Bukan karena kita mengerti. Tapi karena kita percaya itu suara Tuhan buat kita. Kita percaya itu perkataan Tuhan buat kita. Maka saat kita melakukannya dengan setia, di situ Tuhan akan memberikan kita pengertian. Ini loh maksudku, kenapa aku mau kamu melakukan ini. Saudara, itu yang dialami oleh murid-murid Kristus, oleh para rasul. Waktu Yesus berbicara kepada mereka sebelum dia ditangkap, banyak hal yang masih terselubung buat mereka. Tapi ketika Yesus ditangkap, dia mati, kemudian dia bangkit dari kematian.
Firman Tuhan berkata apa? Mereka menanti, mereka berkumpul bersama-sama dan mereka mereka murid-muridnya ini selalu berkumpul bersama-sama dan mereka berdoa. Saudara masih ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Mereka sedang menantikan dia. Saudara mungkin mereka kehilangan, mmm, sedikit kecewa, kehilangan pengharapan, tapi ketika mereka mendengar berita kebangkitan Kristus, sesuatu mulai terbuka buat mereka. Dan sesuatu yang terbuka buat mereka itu akhirnya menjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan mereka. Coba kalau mereka pada saat itu tidak bertekun untuk menantikan, ya. Kita tahu ada di cerita tentang kebangkitan kebangkitan Yesus, mereka itu berkumpul ya, para wanita Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan beberapa orang itu mereka berkumpul untuk menantikan. Mereka itu dengan tekun menantikan. Dan mereka tetap percaya sekalipun mereka nggak ngerti waktu Yesus berkata, aku akan menyerahkan diri dan kemudian aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka nggak ngerti, maksudnya gimana? Tapi mereka percaya dan kepercayaan mereka itu mereka tunjukkan dalam tindakan mereka. Dan akhirnya mereka diberikan pengertian apa yang mereka lakukan. Saudara dalam hidup kita juga seperti itu. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita untuk memampukan kita memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Jadi hari ini waktu kita dengar firman, waktu kita baca firman Tuhan, ya terima dengan iman saudara. Percaya bahwa itu Tuhan yang berbicara. Siapapun yang membagikan buat saudara, percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Mungkin yang memberitakannya itu salah. Mungkin yang memberitakannya itu orang yang berdosa, orang yang tidak benar. Tapi tapi kalau itu firman Tuhan yang disampaikan, saudara percayalah dan kepercayaan kita dengan iman itu yang akan membawa kita pada pengertian, saudara. Ya. Nah, biarlah firman Tuhan kita pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi kita punya kemampuan oleh Roh Kudus untuk memahami setiap firman yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti murid-muridnya, waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, Yesus belum naik ke sorga. Yesus terbatas berbicara dengan mereka karena Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara melihat Paulus, Petrus, mereka punya hikmat yang luar biasa untuk bisa menjabarkan firman Tuhan. Yakobus, kita melihat bagaimana mereka dipakai Tuhan luar biasa. Bukan karena apa-apa, tapi karena ada Roh Kudus yang memampukan mereka untuk menerjemahkan setiap firman itu. Dan firman itu menjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan setiap pagi juga mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan setiap pagi juga membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita setiap hari. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan di hari Jumat kami akan beraktivitas. Tuhan kiranya Engkau menolong kami, memberkati kami. Supaya kami hari ini Tuhan, kami memahami banyak hal baru tentang Engkau. Dan hidup kami diubahkan. Allah Roh Kudus mari tuntun kami hari ini. Beri kami pengertian yang baru. Beri kami satu semangat yang baru. Untuk kami bisa terus Tuhan bergairah mencari Engkau. Hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.